Baik ya, saya akan sedikit ngebahas tentang digital forensic investigation, yang mana output dari digital forensic investigation ini akan menjadi alat bukti hukum yang sah. Jadi forensik itu dia punya dua sisi, seperti koin ada dua sisi. Jadi kalau kita punya duit koin logam itu ada dua sisi, sisi satunya adalah technical, sisi satunya adalah legal. Jadi kenapa legal? Karena output dari digital forensic investigation itu akan menjadi alat bukti hukum yang sah dimanapun di seluruh negara di dunia. Di Indonesia itu diatur di KUHP pasal 184 bahwasanya alat bukti hukum yang satu ada lima. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi profesional dari digital forensik akan hadir di persidangan, akan mengisi alat bukti hukum yang kedua sebagai keterangan ahli. Di Undang-Undang ITE, kalau kita mengacu ke informasi dan transaksi elektronik, di pasal 5, itu juga disebutkan ada namanya informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Jadi kalau kita ketemu SMS, WA, file gambar, deleted file, lost file, log registry file atau apapun itu akan menjadi alat bukti hukum yang sah juga. Karena ada aturan legal seperti itu, maka digital forensik menjadi sangat dibutuhkan. Itu yang satu. Yang kedua, digital forensik juga akan sangat dibutuhkan. Tidak hanya kita ngomong sisi legal undang-undang, tapi juga menjadi kebutuhan company, perusahaan-perusahaan ketika nanti ada dispute, perselisihan. Ketika ada dispute perselisihan antara satu banking dengan satu nasabahnya, maka pendekatannya akan menggunakan digital forensik. Jadi saat ini digital forensik menjadi satu kebutuhan karena memang sudah hidup di era digital. Ketika nanti ada kasus, baik itu pidana, perdata, atau perselisihan, maka barang bukti elektronik digital yang ada akan diperiksa dengan pendekatan digital forensik. Ya, oke. Saya lanjutkan. Saya biasa menggunakan kutipan-kutipan bagus sebagai pendahuluan. Yang kiri atas itu ada kutipan yang sangat baik sekali. Every act of goodness is charity, even if it is just a smile. Jadi setiap tindakan kebaikan itu dianggap ibadah, bahkan meskipun itu hanya sekedar sebuah senyuman. Jadi ibadah itu tidak hanya sekedar kalau di Muslim itu sholat, puasa, zakat, tapi sebenarnya berbuat baik, menyingkirkan paku dari tengah jalan misalnya, atau berbuat baik yang lain, mendoakan sesama, ataupun bahkan sebuah senyuman itu dianggap sebagai ibadah. Itu dari Nabi Muhammad. Yang kanan itu adalah dari Einstein. Einstein bilang, andai kan saya punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan masalah, artinya 60 menit untuk menyelesaikan masalah, maka Einstein akan meluangkan waktu 55 menit untuk mempelajari masalah tersebut secara mendalam, secara komprehensif. Kalau itu memang gajah, akan dipelajari oleh Einstein itu gajah. Belalainya gede, kakinya gede, hidungnya panjang, ada kupingnya lebar, badannya gede. Sisa 5 menit itu baru akan memikirkan solusi. Seakan-akan Einstein ingin menyampaikan, pahami masalah secara detail, solusi akan datang dengan sendirinya. Jadi sama seperti kalau ada skripsi, disertasi, itu mungkin satu masalah, tapi akan menjadi mudah kalau adik-adik mahasiswa dapat memahami masalah tersebut secara komprehensif. Solusi akan datang dengan sendirinya. Jangan kita memikirkan solusi dulu tanpa memahami masalahnya. Kalau kita memberikan satu solusi tanpa memahami masalah secara komprehensif, dikhawatirkan solusi yang diberikan akan menimbulkan masalah lain lagi yang baru. Yang bawah itu sering saya sampaikan ke diri saya sendiri dulu, kemudian ke tim saya dengan berjalannya waktu. Saya bilang, hey no, bukan sesuatu itu mudah kita jadi happy, tapi karena kita happy, sesuatu itu mudah bagi kita. Jadi kata kunci pertamanya adalah happy. Ketika saya memulai digital forensik di tahun 2000, itu berat sekali bagi saya. Memang background saya adalah hacking sama gaming. Ada gamer di sini. Itu masa lalu saya tuh, kalau nggak game saya ngehack. Satu lagi, saya coding. Jadi kalau saya pegang komputer PC di zaman dulu, kegiatan saya cuma tiga itu. Kalau nggak hacking,
gaming, kalau saya bosen coding, itu aja muter. Hingga tahun 97 saya jadi polisi, saya masih main tiga hal tersebut, barulah di tahun 2000 saya main digital forensik, karena itu memang dibutuhkan oleh kepolisian penegakan hukum. Masalahnya, tidak ada satu kampus pun di Indonesia, begitu kampus besar sekalipun, yang paham dosennya tentang digital forensik. Jadi saya belajarnya otodidak. Untungnya di zaman itu saya sering keluar negeri dan itu saya manfaatkan untuk beli buku textbook tentang digital forensik. Jadi saya shopping juga, tapi shopping saya sebagian saya alihkan ke toko buku kalau saya keluar negeri itu. Jadi saya bawa pulang buku, lama-kelamaan di ruang kerja saya pada saat itu penuh dengan buku. Ada 3 lemari buku pribadi saya, bukan buku dinas gitu. Jadi saya belajar digital forensik antara lain tuh lewat buku otodidak. Dan itu berat. Tapi karena itu hobi, saya jadi happy. Jadi IT itu akan meledak, akan jadi hebat sekali kalau orang tersebut hobi di bidangnya. Pernah saya ditanya sama teman-teman banking saya, CEO, top managers dari beberapa banking di Indonesia. Pak Nuh, kami mau merekrut karyawan baru di bidang IT. Kasih kami tips and trick. Saya bilang kayak gini, antara lain itu saya bilang, Pak, tanya sama calon karyawan IT kalian, apakah punya hobi di bidang komputer, di bidang IT atau enggak. Kalau dia hobi di bidang IT, terima. Tapi kalau misalnya dia tidak hobi, nggak usah diterima. Mau dia S1, S2, S3 sekalipun di bidang IT, di bidang komputer. Karena nanti sistem keamanan kalian belum tentu akan ditingkatkan kualitasnya. Karena dia nanti akan kerja sebagai biasa-biasa saja. Business as usual. Pagi datang, cek-cek segala macam sistem, nanti sore selesai, pulang. Tapi kalau dia hobi, dia akan selalu berpikir inovatif, bagaimana sistem keamanan ini akan menjadi lebih bagus lagi. Sistem IT untuk layanan nasabah menjadi lebih bagus lagi. Jadi kata kunci kalau kita ngomong IT itu adalah hobi. Saya punya banyak teman-teman komunitas bawah tanah, underground hackers, white hat. Dulu juga saya di sana gitu. Jadi kalau misalnya ada adik tahu komunitas topeng internasional, salah satunya saya di sana. Jadi kalau ada topeng-topeng itu masa lalu saya di sana. Tapi kita nggak ngambil di sisi black hat, tapi di sisi white hat-nya. Eh, jadi banyak komunitas teman-teman saya, ada adik muda juga, itu mereka bukan sarjana komputer, S1, S2, S3-nya bukan komputer, tapi mereka hobi di bidang IT dan malah mereka kepake dalam dunia kerja karena hobinya itu. Jadi hobi itu penting sekali. Eh, Terus saya ditanya lanjutan sama teman-teman banking saya, Pak Nuh, bagaimana kita tahu dia punya hobi di bidang komputer? Terus saya bilang, tanya aja mereka gamer atau bukan? Kalau dia gamer, tandanya hobi komputer. Kalau nggak gamer, ya susah untuk bilang komputer dia hobi. Yang kedua, biasanya ada lagi, meskipun dia bukan gamer, dia senang juga dengan main multimedia. Karena main multimedia juga adiktif. Jadi seneng gitu, kayak main Photoshop, di otak-atik jadi lebih bagus. Itu juga adiktif, hobi juga jadinya. Terus yang ketiga, coding. Coding tuh juga bikin hobi, adiktif juga. Kalau kita udah compiling syntax error, pusingnya minta ampun. Terus kita pengen mencari mana ini kita urut kembali baris-baris coding kita. Nah itu juga hobi. Jadi saran saya kepada adik-adik, karena itu masa lalu saya juga sampai saat ini juga saya masih main di bidang komputer, di bidang IT. Hobilah kalian. Kata kunci untuk sukses di bidang IT adalah hobi. Ketika nanti dapat tugas, pekerjaan, kita tuh dengan senang hati, bukan menjadi beban bagi kita untuk menyelesaikannya dari dosen-dosen tersebut. Jadi dari hobi kita jadi happy, dari happy maka apapun yang kaitannya dengan IT akan menjadi mudah bagi kita. Ya. Baik, ini tadi sekilas tentang saya sama moderator juga sudah disampaikan. Kalau mau tahu lagi tentang saya tinggal di googling aja juga ada di situ. Atau silakan tanya sama eh, Pak Ahyar Lubis juga bisa gitu. Saya malas cerita lebih banyak tentang saya. Baca-baca sendiri aja ya. eh ini sekilas tentang pengalaman sahabat saya sebagai instruktur atau speaker. Jadi saya
diizinkan sama pimpinan Polri untuk melanglang buana internasional ataupun nasional berbagi sharing tentang digital forensik. Jadi saya pengen mengembangkan digital forensik di Indonesia dan pimpinan Polri mengizinkan untuk itu. Jadi dulu ketika saya tamat kuliah di UK, di Inggris tahun 2009, pada waktu itu saya pengen keluar dari Polri. Tapi saya putuskan batal, nggak jadi. Jadi waktu itu saya taruh goda untuk menjadi digital forensic manager, kerja di satu company swasta besar di kota London. Waktu itu saya galau antara stay in London or back to Jakarta. Tapi setelah diskusi sama istri saya pulang. Jadi saya pengen meneruskan perjuangan almarhum ayah saya. Ayah saya itu veteran pejuang kemerdekaan, penerima bintang gerilya dari Bung Karno. Jadi kalau dulu ayah saya berjuang dengan senjata melawan penjajah, kalau saya berjuang dengan menggunakan komputer, sistem IT. Jadi saya pulang, saya pengen mengembangkan digital forensik di Indonesia, tidak hanya di dalam Polri, tapi untuk Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu saya sering ngajar di banyak kementerian lembaga, di banyak banking, kampus-kampus, badan PBB, komunitas, perusahaan swasta, dan sebagainya. Karena udah penuh di situ, jadi saya nggak bisa lagi ngeletakin universitasnya Pak Lubis di sini. Saya udah penuh, saya juga bingung mau letakin di mana, jadi etc. aja gitu. Saya baru bisa bikin 3 buku. Saya termasuk yang kurang begitu produktif karena kesibukan saya. Jadi menulis buku itu bukan sekedar menuangkan ide dan pikiran, tapi harus kita tuh punya 2 hal, punya waktu dan punya mood. Kalau kita punya waktu nggak mood menulis, susah juga. Atau saya pengen mood menulis tapi nggak ada waktu. Nah masalahnya dua-duanya saya saat ini agak sulit menuangkan kembali buku keempat saya. Buku ke-1 itu diterbitkan di tahun 2012. Ketika saya pulang dari Inggris, teman-teman saya minta dibuatkan buku karena akan digunakan di banyak kampus untuk belajar digital forensik. Kemudian saya buatkan. Itu yang di tengah buku diterbitkan di tahun 2017 di Jerman. Jadi kalau adik-adik atau Pak Lubis mau beli itu lewat Amazon karena itu diterbitkan di Jerman. Itu disertasi saya waktu di Inggris, waktu saya kuliah di sana tentang forensik. Itu mendapatkan nilai distinction tertinggi di kelas pada waktu itu. Buku ketiga tuh buku seri 1 digital forensik, diterbitkan 2 tahun yang lalu. Setelah itu saya sedang membuat buku yang keempat, seri keduanya, tapi nggak ada waktu, nggak ada mood. Jadi putus udah sekian bulan kali, atau mungkin setahun lebih. Padahal udah yang buku seri keduanya tuh udah saya tulis, udah mungkin hampir 200 halaman, tapi belum selesai. Tapi nggak apa-apa, mungkin next time I could accomplish it. Baik, saya masuk ke era digital. Ini saya skip aja, nanti ada itu tinggal baca aja ya, tinggal dipahami. Oke, saya masuk ke sini. Saat ini suka nggak suka, kita hidup di era digital 4.0. Dan di era digital 4.0 ini ada trending-trending cybernya. Jadi sama kayak kita pakaian itu punya trending. Kalau zaman dulu ada trending celana cutbray, kemudian baggy, kemudian pensil yang ketat gitu, strict gitu. Jadi itu trending berpakaian. Nah saat ini era digital juga punya trending. Dimulai dari yang pertama cyber goes mobile. Itu dunia cyber bergeser ke sisi gadget. Dimulai ketika adanya BlackBerry. Semuanya pengen punya BlackBerry pada waktu itu. Yang dulunya pegang Nokia atau Ericsson atau Simon, kemudian ada BlackBerry, semuanya pengen punya BlackBerry. Smartphone pertama yang heboh sekali pada waktu itu. Berjalannya waktu kemudian muncullah Facebook. Facebook mengubah wajah sosial media sehingga muncullah trending yang kedua, cyber ghost social. Meskipun sebelum ada Facebook sudah ada platform sosial media lainnya, tapi tidak sefenomenal Facebook sampai saat ini. Jadilah Facebook mengubah trending cyber bergeser ke sisi sosial. Kemudian berjalannya waktu muncullah teknologi cloud. Cloud itu saya bagi menjadi 3 di awal. Cloud as platform, cloud as application, cloud as storage. Namun berjalannya waktu, hackers membuat tambahan satu cloud lagi, namanya cloud as service. Jadi mereka ngehack lewat cloud, datanya yang diambil juga lewat
disimpan di sisi cloud. Jadi lumayan menjadi tantangan bagi penegak hukum untuk melakukan investigasi. Kemudian yang keempat, ketika berkembangnya blockchain algorithm dan end-to-end encryption algorithm, maka dunia cyber juga mulai bergeser ke sisi kripto. Cyber goes crypto. Jadi banyak aplikasi yang mulai bergeser ke sisi end-to-end encryption. Termasuk juga adanya cryptocurrency, mining, segala macam. Meskipun saat ini cryptocurrency lagi turun nilainya. Kemudian berkembangnya lagi teknologi IT, muncul lagi trending yang lain yang sampai saat ini masih bertahan dan makin heboh, yaitu mobile pay, pembayaran dengan menggunakan gadget. Sudah mulai banyak orang nggak lagi bawa dompet, tapi bawa gadget untuk moda pembayarannya, aplikasi yang ada di dalam HP. Pak Lubis itu kalau kemana-mana nggak lagi bawa dompet. Pak Lubis sudah bawa HP untuk bayar. Bisa pakai ShopeePay, GoPay, OVOPay. Ada lagi tambahan satu lagi yang bikin pusing, QRIS. Jadi kalau misalnya GoPay kan kalau saldonya udah habis kita nggak lagi beli-beli. Kalau QRIS kan ngabisin saldo gitu. Tempel aja tuh bayar mulu. Nah, munculnya era digital 4.0 dengan trending-trendingnya saat ini ternyata membawa dampak negatif, yaitu munculnya cybercrime dan computer related crime. Jadi kalau cybercrime itu betul-betul high-tech crime, kejahatan berteknologi tinggi. Pelakunya hackers, bisa insiders, bisa outsiders, kemudian menggunakan teknologi IT sebagai alatnya, dan dia juga targetnya juga peralatan IT, kemudian modus operandinya juga makin ke sini makin kompleks, sehingga sangat menantang sekali bagi penegak hukum ataupun auditor untuk menginvestigasi kejahatan cybercrime ini. Yang kedua, computer related crime itu adalah kejahatan konvensional, kejahatan tradisional, yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut ada barang bukti elektronik digital di dalamnya. Contohnya misalnya kasus pembunuhan, kasus perampokan, penipuan, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Dari kasus-kasus pidana tersebut ada barang bukti elektronik digital di dalamnya. Dan digital forensik bermain di kedua jenis kejahatan ini. Jadi tidak hanya cybercrime, tapi juga computer related crime itu juga butuh digital forensik. eh untuk study case saya skip aja ya. Nanti kalian baca-baca sendiri. Karena waktunya mungkin takutnya nggak cukup. Oke. Nah, ketika kita berhadapan dengan cybercrime dan computer related crime, muncul satu pertanyaan, how to respond it properly? Bagaimana kita meresponnya dengan benar? Kalau gitu kita butuh yang namanya scientific investigation. Jadi investigasi yang basisnya ilmiah. Lebih lengkap lagi Scientific Crime Investigation (SCI). Jadi melakukan investigasi dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat teknologi. Kalau kita kaitannya dengan cybercrime dan computer related crime, maka backbone scientific investigation yang kita gunakan itu adalah digital forensik. Jadi kenapa kita harus menggunakan digital forensik? Karena pendekatannya ilmiah, ada ilmunya, ada pengetahuannya, ada teknologinya. Kita masuk ke sini. Ini peta besar ketika kita menghandle cyber security. Dulu ini sering saya jelaskan di awal BSSN terbentuk. Jadi saya juga termasuk salah satu bidannya BSSN pada waktu itu. Dulu kita ajukan bukan BSSN sih, Badan Cyber Nasional disingkat BSN. Dan ada 3 proposal pada waktu itu dari Lemsanek, Kominfo, dan Menko Polhukam. Polri tidak ada proposal karena Polri sudah leading, sudah duluan bermain di sisi cyber. Ketika lembaga lain belum main sisi cyber, Polri sudah duluan menggunakan kemampuannya untuk investigasi cybercrime. Jadi kita udah di depan lembaga yang lain dan kita nggak ada kepentingan dengan BSSN. Oleh karena itu, karena tidak ada conflict of interest, pada waktu itu saya sering sekali dipanggil untuk menjadi narasumber pembentukan BSN pada waktu itu.
Nah, ketika sudah terbentuk hasil perkawinan proposal Kominfo sama Lemsanek, saya sering kali pada waktu itu diundang untuk menjadi narasumber di BSSN, baik itu di kelas besar, panel atau ballroom, ataupun kelas kecil yang lebih teknikal. Salah satu yang saya jelaskan itu ke mereka adalah ini, peta ini. Jadi kalau kita menangani cyber incidents atau cyber crime, maka ada tiga kegiatan sesungguhnya. Pertama namanya pre-incident, sebelum kejadian. Yang kedua di tengah-tengah, during incident, selama kejadian. Terus yang ketiga post-incident, setelah kejadian. Nah, pre-incident kegiatan kita cuma satu, namanya audit. Jadi sebenarnya audit itu dilakukan sebelum kejadian. Nah, audit itu nanti menggunakan pendekatan ISO 27001, Information Security Management System, atau kalau di Indonesia kan menjadi SMKI. Nah, security audit itu nanti akan mengacu juga ke sisi manajemen. Karena tidak ada security yang bagus kalau tidak disupport penuh oleh manajemen. Nah, audit itu nanti dilakukan sebelum ada kejadian. Jadi kita mempersiapkan sistem keamanan kita sebaik-baiknya sebelum adanya serangan cyber. Ketika muncul serangan cyber yang biasanya dikarenakan dua hal, kalau tidak dikarenakan trojan, dikarenakan bugs. Bugs itu celah keamanan. Biasanya kalau sudah dapat celah keamanan, trojannya disusupin gitu, atau dua-duanya. Nah, ketika terjadi serangan cyber atau pada fase during incident, kegiatannya juga cuma satu, namanya monitoring, memonitor. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya SOC, Security Operation Center. Jadi akan kita bisa dapatkan secara real time serangan itu dari alamat IP mana, kemudian service mana yang dijalankan oleh attackers, ke port mana yang dibuka sama attackers, kemudian titik mana di sisi kita yang diserang oleh mereka. Itu tergambarkan oleh SOC. Untuk post insiden setelah kejadian, kegiatannya ada dua. Pertama investigasi, yang kedua mitigasi. Mitigasi itu kaitannya adalah dengan melokalisir, convene itu melokalisir serangan cyber. Jangan sampai serangan itu melebar kemana-mana. Jadi kalau kayak penanganan kasus kebakaran, jangan sampai kebakaran itu merembet, menjalar kemana-mana. Makanya Dinas Pemadam Kebakaran itu ada pelatihan untuk melokalisir titik api. Gitu. Nah, serangan cyber juga diharapkan jangan sampai melebar kemana-mana, perlu kita lokalisir di convene. Setelah itu dilakukan recovery. Nah, recovery itu otomatis nanti ada kaitannya dengan backup server, DRC, yang nanti ketika primary servernya diserang kemudian down, makanya dalam waktu singkat akan dijalankan backup server. Kemudian investigasi ini yang paling sulit. Karena kenapa paling sulit? Karena akan butuh waktu yang lama. Melakukan investigasi kejahatan cyber bisa cepat, tapi seringkali butuh waktu yang lebih panjang lagi. Karena kita berhadapan head to head dengan hackers, dan hackers itu smart. Nggak ada yang on hackers itu meskipun bisa jadi hanya tamatan SMA. Mereka juga paham dengan teknik spoofing, bagaimana menghilangkan jejak setelah melakukan kegiatan intrusi. Nah, nanti untuk investigasi ini butuh dua pilar yang tadi saya sampaikan di awal, yaitu digital forensik dan cyber law. Dalam hal ini adalah Undang-Undang ITE. Nah, kalau nanti digital forensik, nanti kita mengacu ke ISO 27037 sama 17025 kalau kaitan dengan lab. Yang mitigasi tadi, penanganan awal incident response, itu nanti ISO-nya, standar internasionalnya adalah ISO 27035. Nah, ketika kita berbicara secara komprehensif dari awal sampai akhir, itulah yang namanya cyber security, keamanan cyber. Jadi, keamanan cyber itu luas sekali, mulai pre-incident, during incident, hingga post-incident. Jadi, makanya di banyak company besar ataupun penyedia layanan IT yang besar, mereka punya yang namanya CISO, Chief Information Security Officer.
yang nanti mereka mulai dari pre-insiden, during insiden, hingga post-insiden mereka handle. Kemudian ini saya skip aja, ini kantor saya di Puslapor. Jadi saya masuk di sini tahun 97, belum ada kemampuan digital forensik. Kemudian tahun 2000 saya mulai, tahun 2011 dikukuhkan dalam struktur Puslapor. Jadilah muncul lab digital forensik atau subit komputer forensik di tahun 2011. Jadi awalnya belum ada, kita buat ada. Kemudian tahun 2014 meskipun anak bungsu, tapi kita pertama kali lab saya itu mendapatkan akreditasi ISO 17025. Kemudian kita bantu lab-lab yang lain, kita ajarkan bagaimana mendapatkan akreditasi ISO 17025. Oke, ini saya skip aja, ini jumlah kasus, jumlah barang bukti yang kita periksa. Oke, digital forensik berkembang pesat. Dulu digital forensik itu identik dengan komputer forensik. Kenapa? Karena memang barang bukti yang kita terima, yang kita periksa memang komputer PC pada waktu itu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, digital forensik saat ini laksana batang pohon besar dengan banyak cabangnya. Jadi cabangnya itu ada namanya cyber forensik, kalau kaitannya dengan cyber, jaringan. Ada mobile forensik kaitannya dengan smartphone, handphone, SIM card. Triage forensik bagaimana kita menghandle di awal sekali barang bukti elektronik digital di TKP. Memory forensik menganalisis memori RAM termasuk virtualnya. Kalau di Windows itu ada namanya page file. Kemudian malware forensik menganalisis serangan Trojan, contoh. Biasanya kita gabungkan dengan memory forensik dan cyber forensik. Kemudian video forensik itu menganalisis rekaman video yang saat ini lebih banyak ke rekaman CCTV. Digital image forensik kaitannya dengan gambar digital. Kadang-kadang juga muncul pertanyaan, ini gambarnya hasil editing atau tidak. Jadi nanti pendekatannya ke sisi digital image forensik. Audio forensik kaitannya dengan rekaman suara. Audit forensik, penggunaan digital forensik untuk kebutuhan audit. Cloud forensik, Mac forensik, dan OSINT itu adalah yang saat ini mulai berkembang. Yang warna kuning itu mulai berkembang. Jadi cloud forensik kaitannya dengan analisis cloud. Jadi kalau misalnya saya pengen dapatkan banyak data dari Pak Lubis, saya masuk aja ke cloud-nya karena saat ini banyak data yang ada, begitu di komputer ataupun di smartphone, itu tersinkronisasi dengan cloud-nya Pak Lubis. Jadi nggak dapat HP ataupun komputer, saya bisa dapatkan data di cloud-nya Pak Lubis. Itu contoh pendekatan cloud forensik. Mac forensik adalah penggunaan sisi Mac untuk analisis digital forensik ataupun Mac sebagai targeting kita karena Mac ini khusus. OSINT itu adalah open source intelligence, bagaimana kita bisa mendapatkan gunungan-gunungan data informasi yang ada di internet untuk kebutuhan profiling kita. Dulu kalau misalnya saya hacking dulu waktu saya masih muda itu, jadi nggak langsung ujuk-ujuk hacking, kita biasa mainkan yang namanya fingerprinting. Fingerprinting itu kita mencoba mendapatkan data dari target kita sebanyak-banyaknya, memprofiling target kita. Nah, saat ini berkembangnya uh, style, kebutuhan, maka muncullah istilah OSINT, Open Source Intelligence. Jadi salah satu kebutuhan OSINT itu adalah kita bisa melakukan profiling si A, si B, si C atau siapapun yang kita butuhkan atau kaitannya 2 orang, 3 orang ataupun kelompok dengan menggunakan, memanfaatkan banyaknya data yang bergunung-gunung di internet, yang terbuka. Jadi open source itu yang terbuka. Anti forensik itu musuhnya digital forensik. Jadi kalau ada adik main digital forensik, ada adik akan berhadapan dengan musuh namanya anti forensik. Tapi kalau cabang forensik yang lain seperti kedokteran forensik, balistik forensik, kimia forensik, biologi forensik itu nggak ada musuh. Tapi kalau kita main digital forensik, kita punya musuh namanya anti forensik. Anti forensik itu ada 4, kriptografi, steganografi, secure deletion, dan spoofing. Jadi hacking yang kegiatannya untuk spoofing. Ini guidelines yang digunakan kalau kita menghandle barang bukti elektronik digital, ada namanya ISO 27037 untuk identification, collection, acquisition, dan preservation dari barang bukti digital elektronik. Dan ada lagi ISO 27042
yang kaitannya dengan analisis dan interpretasi. Untuk ISO 27037 itu sudah diterbitkan SKKNI Digital Forensik, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang digital forensik keahlian. Ini diterbitkan sudah resmi melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja di tahun 2022 dan kita susun itu di tahun 2021 ketika lagi ganas-ganasnya COVID. Jadi kita kumpul, kebetulan saya diminta sama Kominfo untuk menjadi ketua tim Pokjanya, terdiri dari banyak ahli-ahli digital forensik yang semuanya itu teman-teman saya. Kemudian kita susun, kita jadikan SKKNI Digital Forensik. Jadi mungkin Pak Lubis bisa koordinasi sama Kominfo bagaimana SKKNI Digital Forensik ini bisa dilakukan uji kompetensi di universitasnya Pak Lubis. Jadi mahasiswa ketika lulus, dia punya sertifikasi kompetensi yang basisnya dari SKKNI Digital Forensik ini. Barang bukti saat ini menjadi dua, kita bagi barang bukti elektronik dan barang bukti digital. Kalau barang bukti elektronik itu sesuai namanya, ada skema elektronik, artinya fisik, tangible, bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau barang bukti digital, sesuai namanya juga, digital itu digit, byte, bits, artinya data. Jadi yang barang bukti elektronik sifatnya fisik, kalau barang bukti digital sifatnya data. Ini contohnya mulai komputer PC, server, kamera digital, handycam, router, switch, CCTV, memory card, SIM card, mobile phone, CD DVD, segala macam. Kalau barang bukti digital, dia sifatnya data, bisa file Office, file terenkripsi, file STIGO, Slack file itu file posisi antara yang ada di sektor end of file sampai end of cluster. Jadi sifatnya lebih ke fisik ke sisi sektor penyimpanan. Jadi satu sektor 512 bytes, maka belum tentu semuanya itu keisi data. Nah, kalau itu satu cluster itu misalnya 8 sektor, bisa jadi nggak semuanya kepake. Bisa jadi hanya 6 sektor, maka 2 sektor sisanya itu kita namakan Slack file. Biasanya juga berisikan data-data yang sudah dihapus sebelumnya. Ada file audio, file video, ada file swap atau page file, itu virtual memory. Ada deleted file, lost file itu file yang masih ada di sektor penyimpanan tapi tidak diakui di file system. Ada juga chatting, SMS, segala macam. Ini dinamakan barang bukti digital. Dan ini adalah basics dasar-dasar digital forensik. Jadi kalau nanti ada yang mau main digital forensik, ya Pak Lubis usahakan mereka memahami 4 hal ini. Karena ini dasar sekali, sama kayak kita matematika, akan menjadi ahli matematika kalau kita paham dasarnya matematika. Ada 4 juga, penjumlahan, penambahan, perkalian, dan pengurangan. Nah, digital forensik juga punya 4 pilar sebagai dasarnya, basicnya digital forensik. Yang pertama red protect, jadi kita menggunakan hardware atau software tertentu yang ketika kita colokkan ke komputer analisis kita, dia posisinya di antara komputer analisis dengan evidence. Jadi kalau misalnya kita dapatkan komputer atau hard disk, maka hard disk itu posisinya itu ke komputer analisis kita melalui red protect terlebih dahulu. Gunanya apa? Untuk mencegah dia berubah isinya. Jadi tetap status quo. Jadi ketika komputer kita mengakses hard disk evidence, maka dia hanya bisa read only, hanya bisa baca, tidak ada proses writing. Jadi analoginya sama seperti kalau kita datang ke TKP, kita pakai sarung tangan ketika melakukan olah TKP, ketika kita masuk ke TKP. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam kegiatan olah TKP tidak mengkontaminasi TKP. Nah, itu butuhnya kita red protect itu bisa bentuknya software, bisa bentuknya hardware atau dua-duanya. Hashing itu dikenal sebagai istilah digital fingerprint, sidik jari digital. Kenapa? Karena dia sangat unik, menghasilkan bilangan-bilangan heksadesimal yang unik melalui algoritmanya. Jadi kalau misalnya satu kelompok data, kalau kita lakukan hashing dengan algoritma tertentu, maka dia akan menghasilkan sekelompok bilangan heksadesimal yang unik. Betul-betul dia berbeda. Kita rubah satu karakter, satu huruf, maka dia akan berubah juga nilai hash-nya. Karena uniknya nilai hash ini, maka dia dikenal dengan istilah digital fingerprint. Algoritma untuk digital forensik yang paling sering digunakan adalah MD5 dan SHA-1. Meskipun sudah ada yang lebih bagus lagi, SHA-256 ataupun SHA-512, tapi SHA-1 sampai saat ini masih sering kita gunakan. Kalau pakai SHA-512 terlalu panjang.
banyak-banyakin laporan kita aja. Yang ketiga adalah acquisition atau dikenal juga dengan istilah forensic imaging. Kalau orang Indonesia bilang itu adalah cloning. Jadi acquisition itu atau forensic imaging itu ada dua proses. Pertama bitstream copy dan yang kedua adalah verification. Jadi copy bit per bit. Jadi bukan copy paste, bukan copy per file, bukan copy per cluster, tapi copy bit per bit. Atau agak kita gedein sedikit, copy sektor per sektor. Nggak ada urusan dengan file system, nggak ada urusan dengan cluster, tapi dia sektor. Jadi kalau ada 1 juta sektor, maka akan di copy 1 juta sektor, meskipun ada isi ataupun tidak ada isi, ataupun sebagian isi, menjadi satu satu output yang dinamakan image file. Jadi kalau ada hard disk 1 tera, maka kita akan dapatkan image file 1 tera yang identik. Bagaimana kita tahu dia identik? Lewat proses verification. Jadi nanti terhadap evidence hard disk 1 terabyte kita lakukan hashing, kemudian image file 1 terabyte hasil output imaging juga kita lakukan hashing, nilainya sama, maka kita bisa bilang identik. Yang kita analisis lebih lanjut adalah image file, bukan hard disk evidence. Ya, saya ulangi, yang kita analisis lebih lanjut adalah image file, bukan hard disk evidence. Nah, dari image file itu kita analisis. Kemudian yang keempat adalah timestamp analysis, menganalisis timestamp, created date dan modified date. Jadi kalau kita dapat temuan satu file A, maka file A itu harus dilengkapi dengan timestamp selain nilai hash dari file A itu sendiri. Timestamp itu nanti akan bisa kita gunakan menganalisis dengan menggunakan created date dan modified date. Apakah file A itu benar adanya di komputer barang bukti, ataukah dia hasil copy paste gitu, atau jangan-jangan hasil diedit, dimodifikasi atau direkayasa di komputer evidence yang awalnya belum ada gitu, atau sudah ada tapi diedit isinya, itu akan ketahuan. Created date dan modified date harus ada tanggalnya itu sebelum tanggal dia disita. Ya kalau disitanya tanggal 4 Agustus, maka created date dan modified date sebelum tanggal 4 Agustus. Kalau ternyata ada setelah tanggal 4 Agustus, maka bisa jadi file evidence yang dijadikan temuan itu adalah hasil rekayasa. eh Tentang Undang-Undang ITE ini saya cepetin aja. Ada namanya informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jadi kalau dokumen elektronik itu saya kasih analogi file PDF. Kemudian file PDF itu ada 100 halaman. Setelah kita analisis dari 100 halaman file PDF itu halaman 50 temuan kita untuk mengungkap kasus, maka file PDF itu kita anggap sebagai dokumen elektronik, halaman 50-nya kita anggap sebagai informasi elektronik. Jadi informasi elektronik itu bagian dari dokumen elektronik. Pasal 5 menyatakan informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti hukum yang sah. Namun di pasal 6 dilanjutkan lagi, akan dianggap alat bukti hukum yang sah kalau dia memenuhi 4 syarat. Dapat diakses, artinya kita punya path yang jelas. Path itu ada posisi folder subfoldernya, atau posisi clusternya, atau posisi sektornya, atau posisi offsetnya gitu. Kemudian dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya. Kalau gitu kita main ke sisi timestamp dan nilai hash, dan yang lainnya, termasuk juga metadata bisa juga dianalisis di situ. Kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kalau gitu nanti kita butuh yang namanya chain of custody dan ahli. Nah, ahli di pasal 43 ayat 5 huruf H harus memenuhi 2 syarat di Undang-Undang TE, dijelaskan akademis dan praktis. Jadi kalau Guyan kita jago teori juga jago praktek. Tidak boleh ahli renang hanya jago teori tanpa praktek renang. Tidak boleh ada ahli menyetir mobil hanya teori menyetir mobil tanpa praktek. Nah, praktek ini kalau di kampus melalui banyak penelitian atau research. Kemudian ini pasal-pasal yang dianggap pelanggaran. Pagi Bang, sorry Bang, lagi Zoom Bang. Ya. Kemudian next, apa itu next? Jadi nanti Pak Lubis bisa nanti menggunakan workshop. Jadi kampus itu dikasih workshop. Dulu waktu saya masih kuliah di Inggris, ada workshop yang gila. Jadi dosen saya 1 semester itu khusus ada 1 mata kuliah itu kita dibagi 3 workshop waktunya itu. Jadi workshop melakukan hacking paling sadis. Jadi satu kelas itu dibagi beberapa kelompok. Kemudian kelompok itu disuruh membuat skenario untuk melakukan hacking secara sadis. Sadis itu artinya itu rumit sekali, kompleks sekali. Itu dikasih waktu sekian minggu, begitu udah selesai,
kelompok dikocok ulang, beda-beda lagi kelompok kelas itu. Kemudian melakukan workshop yang kedua, melakukan digital forensic analysis. Pusingnya minta ampun. Karena kita melakukan analisa digital forensik terhadap kejahatan teman kelas kita yang kompleks sekali. Hackingnya paling pusing. Tidak ada kita dapatkan 100%-nya. Paling rata-rata antara 50-80% atau 50-70% evidence. Dan bagi dosen itu udah cukup. Sudah lumayan. Nah, workshop yang ketiga paling paling pusing lagi. Kita menjadi simulasi ahli di persidangan. Jadi bagaimana kita menyampaikan banyak hal di depan persidangan. Jadi kita butuh yang namanya speaking skills. Jadi tidak hanya jago di pemeriksaan, tapi juga jago ketika menjelaskan di depan persidangan. Nah, yang paling bawah itu adalah vacancy, lowongan pekerjaan. Jadi kalau adik-adik punya workshop, punya sertifikasi dari kampus, maka lowongan pekerjaan itu ada. Yang saya pernah cerita di awal ada lowongan pekerjaan di London, itu sampai sekarang juga saat ini Inggris itu menjadi pasar digital forensik untuk bekerja di sana. Sampai saat ini masih banyak. Ini yang sertifikasi yang saya ambil dulu CSFI waktu tahun 2007 kalau saya nggak salah, waktu itu saya ngambilnya di India. Saat ini bisa di Indonesia, sudah banyak training center di Indonesia yang menyelenggarakan CSFI. Ini lowongan pekerjaan untuk insiden respon. Ini dulu bulan Juni, 2 bulan yang lalu, Juni 2023. Jadi bayarannya sekitar 75 pound sterling, sekitar 1,5 M. Kemudian ada lagi senior digital forensik itu bayarannya 4, yang anggap aja 50.000 pound sterling, sekitar 1 M. Di Indonesia juga ada di Jakarta. Ya di mana ini? IT Sec Asia, PwC segala macam. Jadi tinggal nanti di googling aja, nanti adik-adik bisa dapatkan banyak lowongan pekerjaan di sana. Bisa milih di Indonesia ataupun di luar negeri. Yang penting ada sertifikasinya karena itu dibutuhkan sekali sertifikasi. Tidak hanya sekedar sarjana komputer tapi juga sertifikasi untuk menunjukkan kompetensi di sisi khususnya. Oke, selesai. Saya nggak bisa lama-lama ya Pak Lubis ya, adik-adik, karena saya ada kerjaan yang lain. Jam 11 sudah menanti, nggak ada tanya jawab. Mungkin kalau mau nanya satu aja, tapi saya jawab juga secara singkat. Itu ada filosofi saya, do your best for Indonesia. Itu sejak saya tamat di Inggris tahun 2009, saya pulang ke Indonesia, saya mencoba melakukan yang terbaik untuk Indonesia. Termasuk membuat buku, itu salah satu cara saya untuk meninggalkan legasi warisan bagi bangsa Indonesia. Yang kedua di bawah itu adalah filosofi yang saya tanamkan ke tim saya waktu saya menjadi kepala Subit Komputer Forensik di tahun 2011. Saya sering bilang, jika kasus itu kompleks, kita buat simple. Jika sudah simple, biarkan dia simple. Jadi cara berpikirnya nggak rumit, nggak ruwet gitu. Demikian teman-teman, Pak Lubis dan adik-adik semuanya, itu yang saya bisa sampaikan. Oke, one question, singkat aja, silakan. Kalau nggak ada juga nggak usah dipaksa. Atau saya kembalikan ke Pak Lubis, silakan, atau moderator, silakan.